Oke teman, selamat siang buat seluruh komunitas di channel. Apa kabarnya buat teman-teman semua? Semoga kalian diberikan kesehatan selalu, teman. Oke, di kesempatan kali ini teman ya, gue akan coba untuk pantau untuk price action market Bitcoin dan sentimen-sentimennya, gitu teman ya. Kira-kira ada sentimen apa, teman? Nanti bakal gue ulas semua di video ini, so pastikan kalian tonton sampai habis, teman. Oke, jadi buat teman-teman semua yang mungkin belum subscribe channel gue, silahkan subscribe dulu. Karena apa? Karena setiap harinya di sini gue akan share informasi putar news cryptocurrency dan updateannya. Dan buat teman-teman juga yang mungkin belum gabung di grup tele gue, ya silahkan gabung ya. Karena di sini juga setiap harinya gue akan share informasi putar news cryptocurrency dan sentimennya. Dan kalian juga bisa sharing kripto ke gue dan teman-teman yang ada di grup, dan semua itu gratis ya. Untuk link join gue sediain di kolom deskripsi gitu teman. Jadi kalian tinggal klik aja. Oke, gue tunggu kalian di grup telegram gue, teman. Oke, jadi kita langsung aja teman, enaknya kita langsung aja untuk pantau-pantau market kripto saat ini gitu teman. Ya. Jadi di sini terlihat banget teman untuk market kripto saat ini lagi merah meruna gitu teman ya. Dan terlihat untuk Bitcoin saat ini berada di level 67.500 teman, 67.500 ya. Jadi lagi merah meruna semua nih market teman. Tapi harusnya kalau market seperti ini kalian nggak usah bingung atau gimana, atau takut atau gimana gitu ya. Justru market seperti ini bisa kalian manfaatkan buat DCA gitu teman. Ya, apakah saat ini adalah momen yang pas buat DCA ya? Sebenarnya momen yang pas ya, tapi di bulan Juni ini ada beberapa momen yang mungkin kalian harus wait and see dulu gitu teman. Nah, momen apa nih bang? Nah, baru-baru ini teman ya, di sini gue kutip dari bitcoinnews.com ya. Ini ya lagi-lagi masalah suku bunga lah teman, biasa ya, The Fed ya. Jadi setiap bulannya memang The Fed tuh ngerilis inflasi gitu ya, ngerilis inflasi, dan nanti AS naikin suku bunga dan bla 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 lain-lain lah ya. Dimana di sini teman ya, dikatakan senator AS itu mendesak Federal Reserve ya untuk memotong suku bunga gitu teman ya. Jadi memang suku bunga di AS ini memang saat ini adalah permasalahan yang utama ya, karena itu juga menyangkut keberlangsungan atau ekonomi dari si AS itu sendiri. Ya, kenapa sih AS itu menaikkan suku bunga? Ya, yang pasti untuk ngover ekonomi di AS teman ya, dengan memperkuat dolarnya terutama teman. Tapi dengan dia menaikkan suku bunga, otomatis dolarnya kuat. Tapi itu juga berbanding lurus ya. Ketika dolar kuat juga otomatis karena naik suku bunga ya, kayak pembayaran sewa, teman ya, pajak dan lain-lain itu akan naik semua di sana. Dan itu juga membebani masyarakatnya, otomatis akan ada penurunan daya beli dan lain-lain gitu teman ya. Dan itu juga mungkin kan nggak stabilnya ekonomi dari si AS. Makanya AS itu sebenarnya dia nekanin ya bahwa inflasi stabil YO ya, atau year on year-nya itu di sekitar 2% ya. Makanya AS ini di tahun 2025 ini ngebidik inflasinya itu di angka 2%-an gitu teman. Tapi pertanyaannya nih, apakah nyampe gitu ya? Sedangkan kalau kita tahu ya, 2025 ini adalah batas akhir ya untuk AS itu segera membayar hutangnya, teman ya. Karena hutang AS itu semakin tahun semakin gila cuy, crazy teman ya. Jadi apakah mungkin AS bisa mencapai inflasi sebesar 2% nanti di di tahun 2025 ya, melihat hutangnya yang harus dibayarkan ya teman di 2025 itu sendiri. Nah, makanya ini teman, salah satu senator AS itu mendesak nih teman ya, bahwa AS itu segera untuk memangkas ya suku bunga gitu teman ya. Dan kita ketahui saat ini teman ya, saat ini per tanggal 12 Juni ya 2024 ini memang kita tinggal tunggu-tunggu nih teman ya, mengenai dirilisnya data inflasi AS di bulan kemarin ya teman. Jadi di bulan Mei, dirilisnya di bulan Juni gitu teman ya. Nah, per 12 Juni ini kita tinggal tunggu nih data rilisnya gitu teman ya. Dan nanti nggak hanya itu teman ya, per tanggal 13 Juni 2024 akan dirilis keputusan suku bunga The Fed gitu teman ya. Dan saat ini teman ya, banyak itu para ekonom melihat katanya ada kemungkinan untuk suku bunga itu diturunkan ya, ada kemungkinan seperti itu. Tapi kan kita juga nggak tahu ya bakal seperti apa, tiba-tiba suku bunga dinaikkan aja, wah
Wadaw ya. Tapi di sini adalah salah satu senator AS, dia mengungkapkan meminta atau bahkan mengirim surat ya, ini kalau nggak salah kemarin ada, karena dari ekonom aja udah ketar-ketir ini kalau suku bunga terus berlanjut gitu teman ya. Maka ini akan membebani masyarakat di AS juga, yang akan menimbulkan pelemahan daya beli dan ekonominya juga akan tergoncang tentunya. Apalagi AS juga nggak hanya ditekan mengenai ekonominya yang akan mengarah ke resesi gitu teman, tapi dia juga ditekan dengan beberapa negara yang udah ngebuang dolar ya. Istilahnya itu de-dolarisasi teman ya, BRICS lah terutama teman ya, yang udah mulai orang tuh ngebuang dolar teman. Jadi apa jadinya ketika memang nanti dolar itu udah banyak nggak dipakai ya teman, otomatis keputusan-keputusan The Fed kayak gini udah nggak ngaruh ya teman ya. Nggak ngaruh karena dolar udah nggak banyak dipakai gitu teman ya. Itu yang mungkin salah satu yang dikhawatirkan juga gitu teman untuk AS. Tapi kemungkinan untuk mengarah ke situ itu butuh proses waktu yang agak lama gitu teman, karena memang melihat dolar ini udah merajai puluhan tahun teman ya sebagai mata uang dunia gitu teman ya. Jadi semua transaksinya harus pakai dolar intinya seperti itu. Dan saat ini orang udah mulai pinter dan mulai ngebuang dolar ya, karena orang-orang juga ngerasa sedikit ditipu gitu ya sama AS ya, karena dia pakai dolar sedangkan dolar itu dicetak terus gitu teman ya. Ya intinya seperti itulah teman ya. Bahkan di sini teman ya, salah satu analis dari JP Morgan ya teman, dia tuh juga mengungkapkan, katanya dia tuh memperkirakan ya bahwa suku bunga saat ini mungkin memicu inflasi ya. Jadi para senator menegaskan bahwa kebijakan moneter The Fed tidak efektif dalam membentuknya saat ini, sehingga memperburuk kerentanan ekonomi dan beresiko meningkatkan pengangguran. Ya ini menurut analis ekonom dari JP Morgan. Makanya senator AS tuh saat ini benar-benar mengharapkan akan adanya penurunan suku bunga AS gitu teman ya. Dan per tanggal 13 Juni nanti ya, itu akan dirilis nih keputusan suku bunga The Fed bakal seperti apa gitu teman ya. Katanya sih didedikasikan akan mempertahankan suku bunga tidak berubah pada 5,5% ya. Kita nggak tahu lagi lah, kita tinggal tunggu aja lah. Oke. Dan gue rasa untuk kenapa market saat ini masih cenderung memerah, jadi para investor saat ini tuh masih cenderung wait and see ya, atau melihat perkembangannya bagaimana nanti hasil keputusannya, apakah suku bunga diturunkan atau malah dinaikkan. Kalau dinaikkan udah pasti ini akan ngefek ke penurunan harga dari cryptocurrency saat ini ya, seperti itu teman. Oke. Nah selebihnya kita akan coba cek price action dari si market Bitcoin itu sendiri gitu teman. Oke teman ya. Jadi di sini kalau gue lihat teman ya, mengenai pola-pola pergerakan dari Bitcoin ini benar-benar masih sejalur dengan analisa gue di beberapa minggu yang lalu, yang dimana ketika dia udah nyentuh di level 71 yang kedua kalinya, dia akan mengalami penurunan dan dia akan tertahan di area 66. Nah pertanyaannya, apakah Bitcoin udah nyampe bang di target lu di area sekitar 66 ya? Kita cek aja teman. Nah ini ya, nah ini ya, Bitcoin tuh nyampe cuy ya, ini per 11 Juni ya, atau kemarin ya teman, semalam lah ya, dia tuh nyampe nih di 66.000 US dollar teman target gua. Dan gua kemarin juga bilang dia akan tertahan di area 66 ya, karena kemarin gua lihat di sini ada shadow banyak, jadi artinya ketika ada Bitcoin kebanting dia akan berusaha untuk bertahan. Nah ini pasti timbul pertanyaan, apakah ini nanti akan longsor lagi bang? Nanti kita akan tunggu keputusan dari The Fed itu ya. Kalau misalkan memang The Fed nanti menurunkan suku bunga, ini akan bisa nge-push harga Bitcoin bisa naik gini gitu teman. Ini bisa nge-push harga Bitcoin naik gini ketika memang suku bunga itu diturunkan. Tapi hal ini berbanding terbalik jika suku bunga itu dinaikkan. Itu akan membawa Bitcoin kemungkinan bisa ke level sekitar kalau gue lihat di sini ya, kalau gue lihat di sini sekitar di 64.000 US dollar. Ya, jadi kita makanya saat ini market cenderung merah, nggak ada pergerakan naik atau turun karena investor atau para player-player kripto atau bahkan pemain-pemain saham juga saat ini wait and see, menunggu info terbaru dari The Fed itu sendiri. Intinya seperti itu, gitu teman ya. Dan saat ini terlihat memang untuk market dari Bitcoin masih ketahan di area 66 karena di situ ada demand. Mudah-mudahan sih nggak bisa ke breakdown ya. Jadi kalau misalkan ke breakdown ini berpotensi
untuk Bitcoin itu ngarah ke area sekitar 64 ya. Kalau gue lihat secara historinya gitu teman ya. Tapi di sini gue mau coba cek aja deh ya, pakai Fibo. Nah, di kemungkinan ya teman, ini area terdekat ya. Tadi gue bilang ada di area sekitar 64-an lah ya, 64. Tapi kalau gue lihat dari cek Fibo, ini kemungkinan akan mengarah di 0,618 Fibonacci atau di area 64800 ya, di area sini. Kalau nanti memang suku bunga dinaikkan. Tapi kalau enggak, dia gue rasa akan memicu kenaikan lagi ya, mungkin di level sekitar 70.000 US dollar lagi gitu ya, di level sini kemungkinan. Oke, jadi itu ya teman ya, kemungkinan yang akan terjadi untuk Bitcoin gitu teman ya, menurut analisa gue pribadi gitu teman ya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Seperti biasa ya, sebelum gua akhirin video ini ya, di sini ada disclaimer on bahwa untuk trading dan investasi di dunia cryptocurrency itu sifatnya sangat berbahaya atau sangat-sangat beresiko tinggi, teman. Jadi, bijaklah kalian di dalam mengelola atau memanajemen keuangan kalian. Semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing. Di sini dia hanya memberikan informasi yang didata untuk kalian semua. Oke? Mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan di video ini, semoga bisa bermanfaat. Jika kalian suka video ini, jangan lupa kalian klik like, share, komen, and di subscribe teman, karena asli subscribe itu gratis dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info terbaru dari Didi Channel. Oke, sampai jumpa, bye-bye.